ada surat edaran nih Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahesi Tepu dalam program Kohelet Modern Channel. Saudaraku, barusan saya mendapatkan WhatsApp yang begitu saya baca, saya kaget. Ternyata surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kali ini saya ingin membacakannya kepada kita semua. Barangkali ada yang belum membaca, dan saya akan menanggapi secara praktis surat edaran tersebut. Pada saat saya baca, ada 5 poin penting di dalam surat edaran itu. 1. Memberikan teladan yang baik selaku tokoh agama Kristen, pendeta, gembala, hamba Tuhan, pimpinan gereja, dengan merendahkan hati, berdoa dan memberikan penguatan kepada umat Kristen di Indonesia bagi pemulihan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Nah, yang pertama ini saya sangat setuju sekali, ya. Setiap pemimpin rohani memang harus memberikan teladan, ya, memberikan teladan kepada setiap jemaat maupun orang-orang yang kita pimpin. Di sini ada kata merendahkan diri. Jadi yang nomor 1 sangat baik dan patut untuk kita lakukan, dan berdoa memberikan penguatan kepada umat Kristen di Indonesia. Yang kedua, menghindari perdebatan teologis di media sosial yang berdampak pada hilangnya kehidupan yang saling menghormati dan menghargai sesama umat Kristen. Nah, surat edaran yang kedua ini saya pikir perlu juga dipertimbangkan. Di sini kita diminta untuk menghindari perdebatan teologis di media sosial yang berdampak pada hilangnya kehidupan yang saling menghormati. Saya pikir kalau perdebatannya sehat, atau bisa dikatakan sebagai apologet, pembelaan terhadap iman, saya pikir masih baik-baik saja. Cuman yang terkategori negatif itu adalah sudah sampai menyentuh personal atau pribadi, dan sampai kepada menghakimi pribadi itu, sehingga jadi tidak menghormati si penganut seperti itu. Jadi kalau untuk perdebatan teologis, saya pikir masih boleh lah seharusnya. Karena kenapa? Ajaran sesat itu selalu aktif untuk mempengaruhi orang percaya, baik itu dari dalam maupun dari luar. Itu ajaran sesat. Jadi kalau tidak ada perdebatan teologis atau apologetika, mereka akan merajalela dan jemaat bisa semakin terjerumus begitu, apalagi kalau tidak kuat pondasinya. Tapi kalau untuk menyerang pribadi, ya jangan sampailah. Kalau sudah menyerang pribadi orang tertentu, nah itu sudah bisa terkategori tidak menghormati dan menghargai. Yang ketiga, tidak memviralkan atau saling menanggapi rekaman-rekaman khotbah atau renungan seruan agama yang disiarkan untuk kalangan sendiri, dan atau rekaman perdebatan pimpinan gereja yang berakibat kegelisahan di kalangan umat Kristen dan masyarakat. Yang ketiga ini saya kira mengacu kepada perdebatan yang beberapa hari lalu yang terjadi. Ya, saya kira kita semua tahu kalangan orang Kristen siapa pimpinan gereja tersebut. Kembali lagi, saya pikir kalau misalnya hanya statementnya saja yang dibahas, ditanggapi, dikonekkan ke Alkitab, nggak masalah saya kira. Tapi memang perdebatan beberapa hari yang lalu sampai kepada penghakiman menurut saya, ya. Sekalipun beberapa pihak tidak setuju. Tapi saya pikir ini menghakimi karena sudah menyinggung personal. Misalnya dikatakan nabi palsu, pendeta sesat, misalnya seperti itu. Pendeta kambing, seperti itu. Lalu dikatakan juga berhati busuk, seperti itu. Manusia yang kepahitan.
yang penuh dengan dendam dan seterusnya. Jadi sudah menyinggung personalnya. Sehingga yang ketiga ini lebih mengarah kepada pimpinan gereja yang berdebat. Sehingga perdebatan itu membawa dampak kepada pengikutnya masing-masing. Yang keempat, menyampaikan khotbah atau renungan atau seruan agama yang sifatnya membangun dan mengajak seluruh umat Kristen untuk berdoa kepada Tuhan agar wabah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Yang keempat ini intinya berkhotbah dan mengajak jemaat untuk berdoa. Ini ada kaitannya dengan poin yang satu atau yang pertama tadi. Yang pertama tadi, hamba Tuhan disuruh untuk menjadi teladan dan berdoa, merendahkan diri. Sementara yang keempat, dia berkhotbah, mengajak jemaat berdoa. Dan yang kelima, terakhir, menempatkan diri dalam pewartaan tentang kasih Tuhan dan citra Allah yang membawa damai dan pengharapan bagi kehidupan bangsa, baik melalui media komunikasi maupun media sosial yang diantaranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal pelayanan mimbar agama Kristen yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen sebagai sarana koordinasi serta untuk menyiarkan khotbah, renungan, seruan agama kepada umat. Jadi pewartaan setiap kita harus mengarah kepada kasih Kristus, mengarah kepada citra Allah. Sudah waktunya orang-orang mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus, mengenal citra Allah, siapa Allah itu sesungguhnya. Dan di sini ada disinggung mengenai Bimas Kristen sebagai sarana koordinasi. Jadi memang kita ini harus melihat kebijakan-kebijakan, himbauan yang berasal dari Bimas Kristen, karena mereka langsung di bawah Kementerian Agama. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus ikuti anjuran ini supaya sama-sama menjaga. Bagi saudara dimanapun berada yang saat ini sedang gundah gulana, lagi resah, lagi kesulitan, kiranya Tuhan tolong. Ya, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kamu. Kalau kamu mengandalkan manusia dan kamu tidak mendapatkan pertolongan dari orang yang kamu harapkan, kamu bisa kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Ya, andalkan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come.